waktu Baim ngajuin cerai, katanya temennya Paula ini sempat nelpon Paula dan mendengar aja gitu di telepon kalau Paula sama Baim lagi ketawa-tawa sama anaknya juga. Dan mungkin menurut abang gimana pada tanggapan itu? Misalnya mereka masih ya hubungannya masih harmonis lah bang. Infonya pas hari ketika ngajuin gugat. Kapan itu? Saya ada di sana kok. Anda ada di sana. Tanggal 7 berarti. Kapan? Karena saya sejak 29 itu hampir tiap hari berdiskusi masalah ini. Karena tidak mudah Muhammad Ibrahim mengambil sikap. Ini membutuhkan pemikiran yang panjang dan tidak sendiri dia. Bayangin, Baim Wong itu tidak sendiri mengambil keputusan ini. Dia diskusi sama kakak, dia diskusi sama orang tuanya, sama ayahnya. Dan dia bilang kalau emang itu yang terbaik, bismillah, laksanakan. Karena kita tidak boleh selalu menyebabkan kita menderita. Jadi kita tidak boleh terus-menerus mengakibatkan diri kita menderita. Jadi manakala sebuah rumah tangga sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, itu kalau terus-menerus dipertahankan, itu akan menjadikan penderitaan yang berkepanjangan buat kedua belah pihak. Jalan keluarnya akhiri. Karena mengakhiri sebuah itu bukan hal yang dilarang, dibenarkan dengan proses adanya di pengadilan. Jadi tidak ada hal yang dilanggar. Bang, artinya dari tanggal 29 September sampai hari ini gitu ya, maksudnya momen Paula sama Baim bersama anaknya dan saya ada momen ketawa-tawa itu mungkin abang sendiri saya nggak tahu ada ketawa-ketawa. Yang gua tahu adanya sih ribut. Nggak ada yang ketawa-ketawa. Jadi kalau Anda mungkin tanya di sana, jangan tanya ke saya supaya tidak terjadi fitnah dan bis. Anda tanya di situ kan ada security apa yang terjadi kira-kira berapa hari yang lalu. Saya kasih clue-nya saja. Apa yang terjadi kira-kira hari apa di situ. Nah, nanti Anda jawaban pertanyaan Anda terjawab. Tapi kalau sama saya nggak bisa jawab karena saya tidak ada di tempat. Tapi kalau misalnya Anda tanya ini apa yang terjadi tanggal 7, tanggal 8, Anda tanya tuh di security di sana. Ada kejadian, tapi saya tidak boleh sampaikan. Bang, sejauh ini sudah ada obrolan sama Baim Wong soal persiapan persidangan bang, mungkin dari segi mental. Dia udah siap. Karena untuk memutuskan ini itu memakan waktu dari November 2023, terus puncaknya April 2024, ya, dan memuncak kemarin ada didaftarkan di pengadilan. Artinya secara lahir batin sudah siap. Yang kedua, dia sebelum memutuskan ngambil sikap, dia juga meminta pendapat saudara-saudaranya. Terutama dia minta pendapat itu ayahnya. Ayahnya diajak diskusi. Panjang ini Pak. Jadi walaupun saya ketemu, saya tidak langsung mengajukan permohonan. Memakan waktu 1 minggu. Baru ada keputusan saya ajukan. Jadi diskusi aja, jadi dia diskusi, tapi tidak ada keputusan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Jadi diputuskan pada tanggal 7. Dia minta daftarkan Pak, tanggal 7. Jadi tanggal 7 saya daftarkan, tanggal 8 terdaftar. Ya, Anda semuanya akhirnya tahu. Tapi anak-anak udah tahu Bang Ustaz untuk rencana mereka berdua ini. Kalau anak-anak nanti tanya Baim ya. Saya pikir anak-anak tidak akan diberitahu karena dia itu masih kecil, masih umur berapa ya, seingat saya ada 4 tahun kalau nggak salah ada berapa. Jadi anak-anak tidak, yang jelas apa yang paling nyaman buat anak-anak itulah yang terbaik. Jadi itu juga berdasarkan perlindungan anak, berdasarkan juga surat edaran Mahkamah Agung bahwa apa yang terbaik buat anak itulah yang harus diputuskan. Jadi kalau misalnya anak itu nyamannya dan tentramnya dia dengan ayahnya, jadi harus diputuskan hadonanya. Hadona itu hak merawat dan melakukan pengawasan ya. Itu diserahkan kepada ayahnya. Kalau memang dia lebih nyaman dengan ibunya, hadonanya diserahkan kepada ibunya. Nah, tapi dalam problem ini yang saya tahu berdasarkan data yang saya terima, berdasarkan saksi yang ada, anak-anak itu nyamannya ke Baim Wong. Bang, apakah nanti ada kejadian Bang seperti harta gono ini dimasukkan tidak Bang? Kita tidak membahas itu.
Bang, setelah kemarin preskon kan Baim lebih banyak dihujat gitu ya Bang. Maksudnya setelah itu Abang bertemu dengan Baim lagi, bisa cerita nggak Bang? Maksudnya kondisi Baim seperti apa? Apakah mentalnya gitu dari yang Abang lihat setelah Nggak preskon ada. itu? Jadi yang nangis. ya itu kan, jadi kita tidak boleh terus-menerus membenarkan kesalahan dengan kita mendiamkan kesalahan itu. Ya. Kalau ada kesalahan, ungkapkan. Orang yang bersalah ingin membela diri, bela diri. Tapi kita tidak bisa terus-menerus sebuah kesalahan dibiarkan. Membiarkan sebuah kesalahan sama saja kita membenarkan kesalahan tersebut. Jadi kalau memang salah, sampaikan. Kalau misalnya saya tidak melakukan, bantah. Itu adalah aturan mainnya. Jadi saya pikir bukan persoalan teman-teman yang ada di mana masyarakat itu terus tidak terima, tidak. Mungkin dia tidak memahami. Kalau saya buka lebih jauh, mungkin tidak pantas saya sampaikan. Jadi mending saya batasi saja, karena semuanya itu materinya nanti di pengadilan.